Bab 478. Harap beri pelajaran. Anjing Kaisar dan Wina Lian benar-benar menyingkir. Mileye menatap langit, melihat sinar kosmik yang tak berujung. Dia tahu bahwa kali ini tidak ada jalan keluar. Dia harus bertarung sampai mati. Mileye hendak mengorbankan dirinya dari menara penjara alam, tapi pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di atas kepala Mileye. Wanita itu mengenakan pakaian hijau dengan tas kain kecil tersampir di pinggangnya. Melihat wanita ini, Mileye tercengang. Wanita ini adalah wanita lukisan yang sama yang dia temui ketika dia pertama kali memasuki dunia surga. Bagaimana dia bisa berada di sini? Mileye penuh dengan keraguan. Di udara, pelukis itu melirik ke langit. Saat berikutnya, dia mengeluarkan batu tinta hitam dari tas kain kecil. Kemudian, batu tinta hitam naik ke langit. Dalam sekejap, seluruh langit tiba-tiba tampak hitam. Hitam ini seperti tinta, menutupi seluruh langit. Pada saat yang sama, tinta hitam ini sebenarnya menahan semua sinar kosmik itu. Di udara, Tuan Besar menatap pelukis dengan serius. Keenam penyihir juga melihat ke arah pelukis. Pelukis itu menatap Violin Wei, yang terjebak di udara, dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, sudah datang terlambat." Setelah itu, dia akan menembak, tapi pada saat ini, Tuan Besar tiba-tiba muncul di depannya. Tuan Besar memandang pelukis, "Pasti kamu adalah pelukis." Pelukis itu tersenyum sedikit, "Ini aku." Tuan Besar tersenyum dan berkata, "Harap beri pelajaran." Setelah itu, dia membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya, sinar cahaya mengembun dengan tenang. Segera, sinar cahaya menjadi lebih besar dan lebih besar. Pada akhirnya, itu menenggelamkan dia dan pelukis. Di sisi lain, Violin Wei tiba-tiba menjabat tangannya. Duar. Langit bergetar hebat, sinar kosmik itu mulai bergetar hebat. Melihat adegan ini, ekspresi keenam penyihir berubah. Keenam penyihir dengan tergesa-gesa mulai melantunkan trik sulap, kemudian mulai melantunkan mantra dengan gila-gilaan. Sebuah kekuatan berkumpul menuju lokasi Violin Wei. Di seberang Violin Wei, lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba menekan tangannya ke bawah. Duar. Tiba-tiba terdengar gemuruh di langit, kemudian, ruang hampa mulai retak sejengkal demi sejengkal. Keenam penyihir saling melirik. Saat berikutnya, 6 orang berkumpul, memegang segel segitiga di tangan mereka dan dengan cepat merenungkan sesuatu di mulut mereka. Segera, kutukan emas besar muncul di atas Violin Wei dan lelaki tua bungkuk itu. Duar. Satu demi satu sinar cahaya keemasan terus menyapu mantra emas. Segera, ruang di sekitar Violin Wei dan lelaki tua bungkuk mulai kembali normal. Pada saat yang sama, sinar cahaya keemasan ini terus berlanjut menuju Violin Wei dan lelaki tua bungkuk itu. Telapak tangan Violin Wei menghadap ke depan, semua sinar cahaya keemasan itu terhalang. Namun, sinar cahaya keemasan itu sepertinya tidak ada habisnya, dengan liar bergegas menuju Violin Wei dan lelaki tua bungkuk itu. Pada saat ini, lelaki tua bungkuk tidak jauh dari Violin Wei tiba-tiba berkata, "Pemimpin istana, aku akan melawan, kamu datang untuk menghancurkan formasi ini." Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba muncul di depan Violin Wei. Saat berikutnya, tangannya menyatu, kemudian menghadap ke atas untuk sementara waktu. Duar. Dunia bergetar hebat, kekuatan yang kuat secara paksa memblokir semua sinar cahaya keemasan. Violin Wei tidak ragu-ragu, tubuhnya gemetar dan segera menghilang. Saat berikutnya, serangkaian duar mengejutkan terus bergema dari teknik formasi. Melihat adegan ini, wajah keenam penyihir berubah sangat. Salah satu dari mereka berbalik untuk melihat ke cahaya putih tidak jauh, mereka sudah akan keluar. Duar.
Cahaya putih tiba-tiba hancur, segera cahaya putih menghilang dan sesosok mundur darinya 100 meter. Orang ini adalah Tuan Besar itu. Tuan Besar menatap pelukis itu, kamu lebih kuat dari yang kukira. Pelukis itu tersenyum sedikit, kamu tidak selemah yang aku kira. Tuan Besar berkata dengan lembut, benarkah? Dia melambaikan tangan kanannya dan 3 formasi teleportasi tiba-tiba muncul di sebelah kanan. Segera, ruang hampa mulai bergetar hebat. Setelah beberapa saat, 2 lelaki tua berjalan keluar dari formasi teleportasi. Di belakang 2 orang tua ini, ada hampir 100 orang. 100 orang ini semuanya dipersenjatai dengan tombak panjang, mengenakan baju besi hitam dan memancarkan aura yang kuat. Selain itu, di ruang hampa, monster yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Monster ini sangat besar dan memiliki aura yang kuat. Tentara yang hebat. Ini adalah invasi tentara. Melihat adegan ini, pelukis mengerutkan kening, kamu berasal dari Star Territory mana? Tuan Besar tersenyum dan berkata, Star Territory Tianhe. Mendengar ini, alis pelukis berkerut lebih dalam, Star Territory Tianhe jauh dari sini, mengapa kamu di sini? Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Mile Ye di bawah, datang untuknya. Tuan Besar tertawa dan berkata, tidak juga. Pelukis itu berkata dengan lembut, dimengerti. Kamu seharusnya mengetahui bahwa klan Moke dan Star Territory Wei yang sedang berperang, jadi kamu ingin datang untuk mengambil keuntungan. Tuan Besar tersenyum dan berkata, pelukis, dengan kekuatanmu, bukankah kamu bisa pergi kemana? Mengapa tinggal di sini dan berjuang untuk Star Territory Wei yang? Pelukis itu tersenyum dan berkata, bagaimana tempat ini bisa diinjak-injak oleh orang luar? Setelah bertanya seperti itu, dia membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya, pena hitam diam-diam mengembun. Melihat pena ini, wajah Tuan Besar tiba-tiba menjadi serius. Tuan Besar mengepalkan tangan kanannya perlahan, bunuh. Suara itu jatuh, dia langsung bergegas menuju pelukis. 2 lelaki tua lainnya bergegas ke sisi violin Wei dan lelaki tua bungkuk itu, karena pada saat ini, di bawah pemboman violin Wei, formasi besar itu akan hancur. Violin Wei sedikit mengernyit ketika dia melihat 2 lelaki tua bergegas ke arahnya, dia mengangkat tangannya dan membantingnya. Duar. Langit bergetar untuk beberapa saat berikutnya, violin Wei dan seorang lelaki tua mundur dengan keras. Sementara keduanya mundur, petir merah yang tak terhitung jumlahnya seperti ular api yang bergerak menuju violin Wei. Violin Wei melemparkan pukulan. Duar. Guntur dan kilat tiba-tiba pecah, tetapi pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyapu ruang di depannya dan kemudian berguling ke arahnya. Wajah violin Wei dingin, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Duar. Kekuatan itu langsung hancur. Namun, di sekelilingnya, api yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya satu demi satu. Violin Wei berbalik untuk melihat ke-6 pesulap tidak jauh. Saat berikutnya, dia menginjak kaki kanannya, lalu menembak langsung ke-6 orang, inci demi inci. Di kejauhan, ekspresi 6 penyihir surgawi berubah. Mereka tiba-tiba menyatukan tangan mereka. Dalam sekejap, perisai lampu merah api besar menghalangi di depan violin Wei. Violin Wei langsung meninju. Duar. Perisai cahaya langsung retak. Namun, violin Wei sendiri juga terdorong mundur beberapa meter oleh gempa. Di kejauhan, penyihir menatap violin Wei dan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan wanita ini benar-benar langka. Jika bukan karena perang sebelumnya dengan klan Moke, yang memakan terlalu banyak energi, bahkan jika kami berenang menyerangnya, kami juga tidak bisa menghentikannya. Di sampingnya,
Wajah seorang lelaki tua juga serius, sangat kuat. Apa kami mau mengaktifkan teknik terlarang? Penyihir dewa pertama menggelengkan kepalanya, ini belum waktunya. Mengatakan itu, dia melihat Mileye di bawah, segera alisnya berkerut. Di bawah, di depan Mileye, si botak, Juno Zhan dan Wina Lian menghalangi orang-orang berbaju hitam itu, tetapi mereka bertiga sedang ditekan saat ini. Orang-orang berbaju hitam ini sangat kuat. Anjing kekaisaran dan unicorn hitam melawan monster yang tak terhitung jumlahnya. Kedua monster itu memilih untuk bergabung kali ini. Jika mereka tidak bergabung, maka mereka hanya akan mati. Di udara, kepala penyihir itu berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa seperti ini terus. Jangan menyimpan kekuatan. Orang tua di sampingnya sedikit mengangguk. Saat berikutnya, dia menggesekkan tangan kanannya ke samping, ruang hampa terbelah. Segera, di kedalaman ruang hampa itu, sesuatu tampak berlari menuju sisi ini. Segera, sebuah manusia raksasa batu berlari keluar dari ruang hampa. Raksasa batu ini berbentuk seperti bukit, matanya berwarna merah darah dan memancarkan nyala api berwarna merah darah. Duar. Seluruh langit bergetar. Penyihir dewa yang memimpin menunjuk Mileye, bunuh. Mendengar suara penyihir ilahi, raksasa itu melihat ke bawah ke arah Mileye di bawah, dan saat berikutnya, ia bergegas menuju posisi Mileye. Ketika dia menerjang, ruang hampa bergetar, menakutkan. Di bawah, ketika dia melihat raksasa bergegas ke arahnya, wajah Wina Lian yang berkelahi dengan yang lain sedikit berubah. Dia langsung menyerahkan lawan di depannya dan berbalik untuk menyerang ke arah raksasa itu. Tes. Percikan darah. Wina Lian tidak peduli, dia mempercepat dan mendekati raksasa itu, lalu membanting raksasa itu dengan tangan kanannya. Wina Lian mengangkat pisau dalam satu gerakan. Duar. Raksasa batu itu terbanting dengan pukulan, Wina Lian langsung mundur ratusan meter. Begitu dia berhenti, noda darah tumpah dari mulutnya. Wina Lian menatap raksasa itu dan berkata dengan lembut, luar biasa. Saat dia mengatakan itu, dia memegang pisau naga Asure dan membantingnya ke kejauhan. Tes. Pisau menembus langit, merobek segalanya. Di kejauhan, raksasa batu tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan membantingnya ke bawah. Duar. Dengan pukulan ini, pisau naga Asure terbang terbalik. Tak jauh dari situ, pupil mata Wina Lian mengecil. Dia melesat ke samping dan pisau naga Asure menebas tepat di tembok kota tak jauh di belakangnya. Duar. Tembok kota bergetar hebat dan retak seketika. Tapi tidak rusak. Pada saat ini, Wina Lian tiba-tiba berbalik, tinju besar menghantam wajahnya. Tidak ada cara untuk bersembunyi. Wina Lian membanting tangannya ke depan. Duar. Wina Lian langsung terbang mundur dan menabrak tembok kota. Di tanah, darah terus mengalir dari mulut Wina Lian. Pada saat yang sama, lengannya telah hancur dan memperlihatkan tulang-tulangnya. Pada saat ini, raksasa di kejauhan tiba-tiba bergegas menuju Mileye. Melihat adegan ini, ekspresi Wina Lian sedikit berubah. Dia ingin mengambil pisau, tetapi menemukan bahwa lengannya tidak bisa lagi bergerak. Wina Lian tercengang, kemudian dia melihat tinju besar yang jatuh, sedikit bingung, kenapa aku harus cari mati? Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Mileye di bawah dan berkata dengan lembut, mati untuk orang ini tidak layak sama sekali. Pada saat ini, tinju batu itu jatuh. Duar. Bersambung.